Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang babak terindah yang akan hadir dalam hidup kamu. Jadi ini adalah babak terindah dan terbaik dalam hidupmu apa? Kita bakalan lihat ya. Chapter di hidup kita tuh kadang-kadang kan kayak ombak tuh ya, naik turun. Cuman di sini nanti aku bakalan lihat yang terdekat, yang paling indah, yang membuat diri kamu bahagia apa. Perlu diingat, this is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi besar sangat bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Namun, aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati, fokus dengan energi kamu sendiri. Jadi, sembari kamu bertanya dalam hati, fokus dengan energi kamu sendiri, seperti kayak saying hi to me gitu lah. Kayak terkoneksi sama aku agar kebaca. So this is called timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi mau 1 tahun setelah aku post, 1 bulan atau bahkan 1 jam setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Saat dan after. Jadi aku langsung mulai aja lihat babak terindah dalam hidup kamu. Oke. This one wants to come out. Ada wonders. Kalau aku lihat kamu akan di fase dimana pengen keluar, pengen jalan-jalan, pengen adventure. Ada juga yang mengunjungi tempat baru. Di sini kalau aku lihat ada dari wonders, istilahnya kayak pertama bertanya-tanya, di luar tuh ada apa sih? Pasti ada yang lebih dari apa yang biasa aku temui di dalam hidupku gitu. Jadi keinginan untuk adventure. Di sini ada adventure, jadi panggilan jiwa untuk berkelana. Panggilan jiwa untuk jalan-jalan, panggilan jiwa untuk mencoba tempat-tempat baru atau menjelajah tempat-tempat baru, itu ada banget. Kamu akan lebih fokus nantinya. Terus di sini ada purification. Jadi istilahnya gini, babak baru dalam hidup kamu yang indah itu startnya dengan keinginan, niat untuk menjelajah, niat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Lalu kamu fokus dan di situ ada sebuah pembersihan juga. Pembersihan itu seperti kayak ibaratkan kamu main lumpur selama ini. Main lumpur selama ini akhirnya kamu nggak ngelihat warna asli baju kamu tuh apa sih gitu. Terus akhirnya semesta memberikan air, memberikan sabun dan dibersihkan. Akhirnya kamu bisa ngelihat diri kamu sendiri seperti apa. Jadi menemukan jati diri, menemukan panggilan jiwa, dan kamu benar-benar ngikutin panggilan jiwa tersebut. Dan kalau aku lihat babak terindahnya adalah kamu melihat duniamu atau kehidupan kamu jadi lebih indah lagi, melihat kehidupan kamu jadi lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Yang tadinya kamu ngerasa tersesat, ngerasa aduh ini gimana ya, aku harus gimana ya gitu, bertanya-tanya terus, akhirnya kamu dapat sebuah kejelasan. So aku bakalan lihat lagi. Kita lihat dari Lenormand dulu ya. Terus spread kayak Angela from Power like I think this is. Show me babak terindah dalam hidupmu. Oke, di sini aku lihat ada sebuah momen yang kamu pengen dari kecil itu akan hadir. Jadi kayak ada impian-impian dari masa kecil yang akan hadir, dan ini datangnya secara tiba-tiba. Terus kalau aku lihat di sini ada progres dari apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi kamu usahakan sesuatu. Contoh kayak kamu ada yang di dalam pekerjaan pengen naik jabatan nih gitu. Kamu fokus, kamu usahakan, kamu mencari sumber-sumber lainnya yang biasa kamu kerjakan, kamu tambahin lagi skillnya. Di situ nanti kan ada hasilnya. Cuman kalau dari sini ada keinginan masa kecil. Jadi kalau dari misalnya dari children, ada energi anak kecil di mana kamu akan memuaskan inner child kamu, memuaskan keinginan kamu di masa kecil. Dan di sini kayak ketakutan-ketakutan di masa lalu yang mungkin akhirnya numpuk. Ketakutan tersebut kamu mampu untuk bisa mengalahkan ketakutan itu. Terus kalau yang aku lihat di sini ada keadaan nostalgia. Nostalgia itu istilahnya kayak deja vu, keadaan dimana kayak kamu pernah ngerasain ini sebelumnya. Dan momen-momen familiar tersebut
akhirnya memberikan kamu ketenangan dan kenyamanan. Ini ada good fortune, ada keberuntungan. Jadi nanti chapter dan babak kehidupan kamu yang paling indah itu penuh dengan keberuntungan. Jadi kalau kartu ini tuh menetralkan hal-hal yang konsepnya buruk dan negatif. Jadi setiap manusia kan pasti ada sisi negatif, ada hal-hal positif yang datang, ada hal-hal yang negatif. Nah, energi kamu dapat menetralkan itu. Jadi misalnya ada keadaan buruk lah, atau ada niat buruk dari seseorang di luar sana, atau dari keadaan buruk di luar sana, energi kamu mampu untuk menetralkan. Jadi tidak dapat terpengaruh oleh orang-orang atau keadaan-keadaan yang negatif gitu. Jadi contoh kalau lagi jalan terus ada jalan buntu, wah orang pasti kesel, sedih gitu, aduh jalannya buntu, aku capek banget nih udah jalan segini gitu. Sementara kamu enggak, kamu ngeliat jalan buntu, oke, fine, ngeliat kanan kiri, ada tangga nih gitu, ada tangga, jalan buntu tersebut akhirnya dilompati sama kamu. Jadi mampu mempunyai positive thinking, mampu mempunyai energi positif yang dapat menetralkan energi-energi negatif. Dan itu kadang-kadang memang tidak akan secara logika bisa dijelaskan, tapi hal tersebut bisa dirasakan. Feeling bakalan lebih bisa nyaman lagi dalam kehidupan. Nah, selain itu, ini datangnya juga bisa dari berita. Jadi ada beberapa dari kalian yang menunggu sebuah momen, menunggu berita atau menunggu jawaban. Nanti kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu pengen. Jadi contoh, ada beberapa dari kalian tuh yang kayak menunggu pekerjaan, contohnya. Nanti akan ada panggilan atau ada akan kejelasan soal pekerjaan tersebut. Karena di sini ada good news. Aku minum dulu sebentar. Ada good news, ada kabar baik yang akan datang. Kalau aku lihat datangnya nggak lama sih, bentar. Jadi dalam waktu, kalau ditungguin sama kayak masak air, kamu nungguin itu air lama banget mendidihnya. Jadi saat kamu menunggu sesuatu, lakukan kegiatan lain, apapun itu, mau secara random kamu tiba-tiba olahraga, kamu tiba-tiba hangout sama teman, kamu tiba-tiba punya hobi baru gitu saat menunggu hal tersebut, itu datangnya nggak akan lama gitu. Jadi saat kita fokus ke hal lain, justru ini bakalan datang. Yang lucu dari konsep manifestasi itu kayak gitu. Jadi saat kita memanifestasi sesuatu, kita fokus nih sama hal tersebut yang kita pengen manifest, itu datangnya bakalan kerasa lama. Tapi kalau misalnya udah kita manifest sesuatu, kita lepas ke semesta yang akan kasih lagi ke kamu. Jadi istilahnya kayak konsep yang kalau kita kejar itu bakalan lari, tapi kalau kitanya diam acuh tak acuh, hal tersebut yang kamu tunggu itu bakalan datang. Jadi sarannya adalah rubah mindset. Nggak harus terlalu terfokus sama hasil, sama apa yang kita pengen raih. Fokuslah sama the now, yang sekarang, yang bisa kamu perbaiki, yang bisa kamu kembangkan. Fokus sama waktu sekarang, fokus sama progress, fokus sama diri sendiri gitu. So bakalan lihat dari tarot card, babak terindah dalam hidupku. Show me the most beautiful chapter in their life that will happen soon. Ada the Nine of Crystal.
aku lihat sebenarnya ini ngomongin soal panggilan jiwa yang dari kemarin kamu terjebak dalam logika-logika, ego-ego, dalam ketakutan yang sebenarnya udah ngerasa bisa, tapi ada pikiran-pikiran yang kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, pikiran yang kayak dari dasarnya kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin, itu yang memenjarakan diri. Cuman kalau aku lihat akhirnya mampu lifting up, jadi akhirnya mampu untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang membelenggu. Dari The Nine of Cups, ini romance ya. Jadi ditambah dengan cinta, ada bumbu cinta dalam perjalanan kesuksesan kamu. Cuman dari The Nine of Cups sendiri ini ada yang comfort, ada yang istilahnya mengutarakan mengutarakan perasaannya dia ke kamu. Terus kalau dari energi The Nine of Cups sendiri datangnya juga, kalau aku lihat ini banyak banget yang datangnya tiba-tiba. Contoh kamu berteman dengan seseorang atau kamu lagi ngapa-ngapain lah, kamu lagi nggak fokus ke percintaan, terus tiba-tiba ada yang mengetuk pintumu bilang I love you, aku ternyata punya perasaan nih sama kamu gitu. Jadi kamu mendapatkan perhatian cinta dari seseorang yang tidak terduga. Terus kalau dari energi The Page of Star, ini ngomongin soal financial situation. Ini kalau aku lihat kamu dapat membeli barang-barang atau dapat dapat memanjakan diri. Kalau aku lihat beli barang atau misal kamu mau liburan, ini karena memang planning yang cukup baik. Cuman kalau ini kayak dapat reward dari semesta. Let me see ya, one more. Di sini ada The Knight of Star. Yang kalian ini ngerasa bosan atau jenuh dalam kegiatan sehari-hari, yang kamu punya pernah mention kata-kata yang gini lagi gitu. Kenapa kehidupan aku gini-gini aja gitu. Nanti akan menemukan magicnya, menemukan gairahnya dalam kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan. Nah, tapi itu dasarnya dari kita sendiri. Jadi konsepnya gini. Kebahagiaan itu jangan dicari. Kalau kamu nyari kebahagiaan, itu paling cuma sesaat aja datangnya. Contoh kayak kamu mencari kebahagiaan dengan cara pergi ke suatu tempat untuk liburan. Liburan berapa lama sih? Gak untuk selamanya kan, paling cuma seminggu 2 minggu. Ya kebahagiaannya seminggu 2 minggu. But saat kita ngelakuin kegiatan sehari-hari, mencari kebahagiaan di situ, kita ngelihat kebahagiaannya di situ, kamu akan mendapatkan kenyamanan. Jadi kebahagiaan itu gak dicari di tempat lain, tapi dilihat dari apa yang kita punya. Di sini dari The Knight of Star disarankan seperti itu. Kita punya sesuatu dalam kehidupan, kita punya skill, kita punya kebaikan, kita punya hal positif, kita punya banyak rezeki. Dilihat itu, disyukuri apa yang kita punya. Nah, dari The Knight of Star, akhirnya saat kita fokus sama apa yang kita punya waktu sekarang, kamu gak akan sadar kalau ternyata kamu sudah mencapai tujuan. Di sini juga ada cause and effects, jadi artinya kayak love attraction. Attraction itu kayak cinta akan narik cinta. Yang bentuknya indah akan menarik keindahan. Jadi dibuat dulu di dalam hidup kita. Kamu mau menarik apa sih? Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dibuat dulu agar yang datang ke dalam hidup kamu juga bentuknya seperti yang sudah kamu buat gitu. Nah, dari sini ini juga ada manifestasi, dimana kamu mampu untuk memanifestasikan kehidupan yang kamu pengen, asal yang tadi aku bilang gak hanya fokus nunggu untuk lihat hasilnya, tapi juga fokus untuk membangunnya sekarang. Jadi istilahnya gini, sama kayak aku pengen martabak nih gitu, tapi kalau aku diem fokusin ke martabak terus, ya udah itu bakalan lama datangnya. Cuman aku pengen martabak nih, pikirin tentang martabak, terus ya udah lepasin, fokus kerja, fokus untuk hal-hal kegiatan lain, terus tapi nanti tiba-tiba tring datang gitu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Babak barunya kamu kayak dapet celahnya atau dapat pemahaman lebih dalam lagi untuk konsep manifestasi. So aku bakalan lihat lagi. Ini pesan dari spirit guide kamu ya.
Ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi harus menemukan si jiwamu kembali. Temuin jati diri kamu sendiri dan kamu akan menemukan si kekuatan kamu di dalam diri. Jadi istilahnya kembaliin semua energi-energi kamu yang kamu curahkan ke orang-orang yang gak penting, balikin lagi ke kamu, fokus kamu balikin lagi. Semuanya kembalikan ke dalam diri kamu sendiri. Jadi kalau balik lagi nyarinya keluar, nanyanya keluar, pergi keluar sana mencari validasi, pergi keluar sana mencari sebuah keutuhan. Kamu mencari orang lain untuk menghilangkan kesepian, balikin semuanya ke kamu. Semuanya dibalikin. Nanti kamu akan nemuin sejati diri kamu sendiri. Wholeness itu adalah ngerasa utuh. Karena dirimu sendiri yang merasakan itu, yang ngebuat itu. Di sini ada White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, family, wound or pattern can be healed right now. Babak barunya adalah kamu dan keluarga kamu jadi lebih harmonis lagi ya. Jadi ini kayak ada hubungan-hubungan keluarga yang akan diharmoniskan, atau misalnya ada luka-luka di dalam keluarga kamu yang akan disembuhkan. What happened? New chapter in their life. Knight of Cups, ini kayak validasi, ada cinta. Ada Three of Pentacles, ini untuk kalian yang mau ngelakuin sesuatu hal, mau ngebangun bisnis atau membuat sebuah karya. Ini adalah validasi, dimana it's time for you to do it. Itu waktunya buat kamu benar-benar untuk mencurahkan fokus kamu untuk membuat hal tersebut. The Fool, keberuntungan, panggilan jiwa akan sangat mengarahkan kamu ke kesuksesan. Panggilan jiwa kamu akan ngebantu kamu untuk meraih kesuksesan kamu. Dari energi The Wheel of Fortune sendiri, nanti ada sebuah konsep di mana kamu akan beruntung dengan apa yang kamu lakukan. Asal, yang tadi aku bilang, dasarnya dari jiwa kamu yang menuntun. Nah, dari sini ada The Fool, ada awal mula baru. Ini bisa awal mula baru di percintaan. Jadi kayak kamu ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, akhirnya membangun hubungan baru. Ada juga yang membangun bisnis, ada yang membangun usaha baru, ada juga yang berteman dengan orang baru. Jadi ini sesuatu chapter, awal mula atau babak baru dalam hidup yang dasarnya niatnya itu dari dasarnya dari panggilan jiwa, karena jiwa kamu kayak menuntun dirimu. Nah, di sini dari The Knight of Cups, validasi, love life ini akan semakin membaik. Keuangan juga kalau aku lihat semakin tertata. Cuman kalau aku lihat di sini akan ada pengeluaran yang kamu keluarkan untuk bisnis, usaha, atau bahkan untuk investasi masa depan. So aku bakalan lihat lagi dari the outcome of the situation. Ada yang punya komitmen nanti sama seseorang. Jadi nanti kalau percintaan akan ketemu sama orang yang bisa berkomitmen. Hubungannya ke jenjang berikutnya, ini kayak pertunangan, persatuan. Terus kalau misalnya kamu gak fokus ke percintaan lah, let's say gitu. Ini ngomongin soal pekerjaan yang akan memberikan kamu kestabilan. Kamu akan berada di sebuah perusahaan yang kokoh, atau bahkan kalau kamu punya usaha sendiri, usaha kamu akan semakin kuat. Di sini istilahnya nggak akan terpengaruh sama gonjang-ganjing kehidupan lah. Jadi cukup usaha atau bisnis yang kamu bangun itu cukup bisa memberikan kamu kenyamanan di depan sana. Di sini ada The Wheel of Fortune. Balik lagi soal roda keberuntungan. Cuman kalau aku lihat di sini ada cause and effect. Kalau aku lihat cause and effect itu konsepnya seperti kita nanam biji matahari akan tumbuh bunga matahari gitu. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan tumbuh. Cuman dari The Wheel of Fortune sendiri kamu akan terproteksi. Di sini
sarannya adalah untuk melepaskan diri kamu dari rasa ketakutan yang dibangun sendiri. Karena ini membelenggu diri sama pikiran-pikiran yang negatif dan akhirnya mengikat diri kamu sendiri dan menutup matamu untuk melihat sesuatu yang positif. Makanya orang-orang yang kayak gini biasanya penuh dengan kecemasan. Aku mau ke Bali healing, aku mau ke sana healing, aku mau keluar kota untuk healing. Cari healing di luar sana itu gak akan pernah bisa benar-benar menyembuhkan. Kamu cari healing di dokter buat penyakit fisik, well itu ada obatnya gitu. Cuman untuk sesuatu yang kayak energi, perasaan, itu dasarnya harus dari diri sendiri. Kalau misal kamu terus-terus nyari di luar sana, itu gak akan benar-benar bisa nyembuhin. Karena yang bisa tanggung jawab dan bisa menyembuhkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Ini kayak turning point kehidupan. Kalau misalnya dari diri sendiri tidak mau melakukan sebuah perubahan atau menerima sebuah perubahan, nanti semesta yang akan mendorong itu. Nah, tapi kadang-kadang semesta tuh mendorong dengan sentilan gitu. Makanya dari diri sendiri harus punya niat. Saat kita sudah niat melakukan sebuah perubahan, kita akan banyak nerima nih perubahan-perubahan itu. Nah, di situ akan lebih mudah untuk menjalani proses karena itu pilihan sendiri. So, aku bakalan lihat dari Oracle card. Ini tambahan untuk dirimu. Ada dokter yang tadi aku bilang, kamu nyari obat di dokter nggak masalah, pasti ada obatnya. Kayak sakit kepala ada aspirin, kamu demam juga bisa ada obatnya. Untuk penyakit-penyakit seperti itu ada. Cuman kalau misalnya jiwa, hal-hal yang bentuknya tidak bisa dilogikakan kayak perasaan, itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu. Gak akan ada dokter dimanapun yang benar-benar bisa nyembuhin diri kita, karena yang namanya jiwa, perasaan, mental itu adalah dari niat kita sendiri untuk sembuhin itu. Kita bisa di-guiding atau kita bisa diarahkan, contoh sama spiritual healer. Kamu minta tolong untuk dibacain tarot, bisa diarahkan, tapi tidak bisa untuk benar-benar menyembuhkan. Makanya kalau soal penyembuhan diri secara energi, secara jiwa, itu adalah niat sendiri. Nanti akan di-guiding sama spirit guide kamu sendiri, sama penjaga kamu sendiri, sama higher self kamu sendiri. Obedience itu kepatuhan dan ketaatan. Cuman kalau aku lihat di sini kan soal juga kita niat nih sesuatu, ngelakuin sesuatu, apakah kita mampu untuk disiplin untuk ngelakuin hal itu atau tidak gitu. Contoh, kamu mau menurunkan berat badan, kamu join fitness, kamu udah bayar fitnessnya untuk 1 tahun, ya udah terus disiplin gitu, karena kamu sudah memilih sesuatu. Apa yang kita pilih harus tanggung jawab. Terus ini balik lagi ke dokter. Kalau kamu ngerasain sesuatu di fisik kamu, coba dicek. Jadi ini juga cara kita untuk jiwa yang sehat itu datang juga dari fisik yang sehat. So this is your reading. Thank you for watching. Bye!